Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baiticraft. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan memasangkan tali dari tas rajut ini ya teman-teman. Jadi untuk tutorial tasnya ini terpisah ya. Mungkin nanti akan aku buat di next video. Kali ini kita akan pasangkan bagian ring-ringnya dan talinya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini kita punya tas yang udah kita buat lama. Nah, di sini kita akan lanjutkan pengerjaan tas ini ya, atau finishingnya. Di sini kita akan pasangkan ring seperti ini di kanan dan kiri. Begitu juga kita akan tambahkan ring jalannya ya. Jadi biar talinya bisa dinaik dan turunkan. Kita langsung aja. Pertama-tama kita perlu membuat ini ya, bagian kaitan ring ini. Caranya kita buat 10 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat tusuk SC. Jadi kita tambahin 1 ya. 11 seperti ini. Kemudian di sini kita loncatin 1. Jadi di sini di sebelahnya, atau rantai yang kedua kita buat tusuk SC seperti ini. 1, 2, 3. Lanjutkan sampai ujung sini ya. Setelah sampai ujung atau 10 tusuk SC, langkah berikutnya kita akan mutar ke sini ya. Jadi kita putar ke bawah. Yang di ujung ini kan tadi kan 1 tusuk SC. Ini kita buat lagi 2 tusuk SC di lubang yang sama. Seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di ujung ini 3 tusuk SC di lubang yang sama. Kemudian di sini kita akan lanjutkan bagian bawah. Nah, bagian bawah ini seperti garis-garis kecil-kecil yang jejar-jejar ya. Tapi saat kita masukkan hakpen kita seperti ini di salah satu garis ini, itu seperti setengah tusuk rantai. Karena ini tadi bagian atasnya udah dibikin, ini kita bikin yang bagian bawahnya. Di sini kita buat tusuk SC. 1, 2, sama seperti tadi ya, kita buat tusuk SC sampai ujung. Setelah kita buat sampai ujung, ini tadi saya hitung 9 tusuk SC. Di ujung ini juga sama. Di satu lubang yang sama, kita buat 2 tusuk SC seperti ini. Nah, kemudian di atas kita akan lanjutkan baris yang kedua. Baris yang kedua ini kan tadi 2 ya. Di yang atas ini, di atasnya tusuk SC yang pertama ini kita buat 2 tusuk SC juga. 1, 2. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat tusuk SC sebanyak 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 kita akan lanjutkan membuat 3 tusuk DC ya teman-teman. 1, 2, 3. Setelah itu di 3 lubang berikutnya 1, 2, 3 ini kita buat tusuk DC. Di tiap lubangnya itu 2 atau tusuk increase namanya. Ini 1 DC, ini 2 DC ya. Kemudian di lubang kedua ini 1 DC, 2 DC. Kemudian di lubang yang ketiga 1 DC, 2 DC. Kemudian di 3 lubang berikutnya kita buat tusuk DC. Ini 1, 2, 3. Seperti ini. Langkah berikutnya ini kita buat tusuk SC. 2,
3, 4, 5 sampai ujung ya, 6. Di sini 7 ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengah ini kita buat slip stitch seperti ini. Lanjutkan dengan tusuk rantai 1 ya. Kemudian ini kita sisakan agak panjang untuk menjahit seperti ini. Ini kita keluarkan dan tarik seperti ini ya. Kemudian nantinya itu seperti ini teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Ini nantinya kita rapikan terlebih dahulu ya sisa benangnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buat seperti ini sebanyak 2 ya teman-teman. Di sini kita akan pasangkan menggunakan jarum tapestri kita ya teman-teman. Kita pasangkan seperti ini. Ini cara menjahitnya biasa ya. Ini kita luruskan. Kemudian di sini ini kita jahitkan terlebih dahulu. Sini. Ini kita jahit ke sini dulu. Seperti ini. Ini cara menjahitnya dari satu lubang ke lubang yang lain ya. Oke, seperti ini kita lanjutkan. Sini kita lanjutkan menjahitkan dari ini ke tasnya ya teman-teman. Ini sama cara menjahitnya dari satu lubang ke lubang yang lain ya. Ini bebas cara menjahitnya, yang penting ini dari sini ke sini diputar 2 kali biar jahitannya kuat ya. Kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat tali, dan saat membuat tali ini sangat ditentukan oleh ring jalan sama ringnya ya teman-teman. Jadi ukuran ring-ring ini sangat menentukan gimana kita membuat ukuran talinya. Jadi untuk itu triknya adalah kita membuat 10 baris seperti ini ya. Ini kira-kira 9-10 baris. Ini sebagai percobaan untuk ukuran talinya. Nah, ini kita cobakan di sini ya. Dari 10 baris itu. Ini kalau sudah pas seperti ini pas ya teman-teman. Kalau sudah pas, ini berarti ukurannya mengikuti ini sampai panjang. Kalau misalnya ini kekecilan atau kebesaran, kalau misalnya kekecilan dulu ya. Kalau misalnya kekecilan berarti jumlah rantai awalannya itu kurang. Jadi kita perlu membongkar 10 baris ini, kita bongkar. Terus kita tambahin jumlah rantainya. Dan begitu sebaliknya. Kalau misalnya ininya kebesaran jadi dia nggak bisa masuk ke ringnya ini. Ya kebesaran ininya kebesaran, nggak bisa masuk ke sini. Itu kita perlu mengurangi jumlah rantai awalannya. Kenapa? Di sini tuh kita perlu membuat jadi baris SC ke atas panjang, kemudian kita bikin keliling SC. Fungsinya agar tali kita yang kita buat ini nggak meluntir ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ya. Ini ada baris SC. Ini kalau kita tarik jadinya di samping seperti ini. Nah, ini baris SC mengitari rantai yang kita buat, tali yang kita buat ya teman-teman. Nih, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita nggak coba-coba bikin 10 baris ini, kita membongkar terlalu banyak. Jadi kita coba-coba dulu dengan membuat 10 baris ini ya teman-teman. Ini kan tusuk SC, baris SC sampai ke atas, sampai sepanjang tali yang akan kita buat ya teman-teman. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ini tadi ukurannya sudah pas ya. Jadi kita langsung lanjutkan membuat talinya. Untuk membuat tali ini kita mulai membuat tusuk rantai sebanyak 4 ya teman-teman. Tusuk rantai sebanyak 4. Ini tadi 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian kita loncatin 1 di rantai yang kedua, kita buat tusuk SC. 1, 2, 3. Seperti ini. Ini jadi satu baris. Kita akan buat baris selanjutnya, kita buat rantai 1, kita putar. Di sini kita buat tusuk SC. Lubang yang sama 1,
2, 3. Baris kedua jadi. Lanjutkan baris ketiga, rantai 1 kita putar. 1, 2, 3. Seperti ini. Rantai 1 kita putar. Begitu seterusnya ya teman-teman, kita lanjutkan sampai ini tadi kan kita coba-coba, kita perlu membuat coba-coba sebanyak 10 baris ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Itu kita coba-coba, setelah ukurannya pas, baru kita lanjut membuat sepanjang tali yang kita butuhkan. Ini kita sudah menemukan ukuran yang pas, yaitu 4 tusuk rantai dan 3 tusuk SC sampai sepanjang tali yang kita perlukan. Kita lanjutkan. Setelah jadi sepanjang ini sudah kita ukurkan di badar kita ya, sesuai panjang tali yang kita butuhkan. Langkah berikutnya, kita perlu membuat keliling tusuk SC ya teman-teman. Jadi kalau nggak dikasih keliling tusuk SC, lihat ya seperti ini. Ini kan kayak meluntir-meluntir talinya. Nanti setelah kita kasih keliling tusuk SC, nanti akan berubah ya. Cara membuat keliling tusuk SC itu kita buat di sini. Kan yang terakhir tadi ya, baris terakhir kita buat rantai 1. Kemudian di bagian sampingnya ini kita buat tusuk SC. Jadi satu baris itu merupakan 1 SC. Di sini 1, di sebelahnya baris berikutnya 2, baris sebelahnya lagi 3. Seperti ini. Tadi jangan lupa ini kasih rantai 1, kemudian baru SC sampai ujung ya. Kita lanjutkan. Setelah sampai ujung jadi seperti ini ya teman-teman. Nih, bisa kita lihat ini sudah mulai lurus, nggak melengkung-lengkung lagi ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya sampai di ujung kita buat rantai 1, kemudian kita buat di bagian yang bawahnya ini. Kita bikin 3 tusuk SC. 1, 2, 3 seperti ini ya teman-teman. Kita buat rantai 1, kemudian ini kita lanjutkan bagian samping. Bagian samping itu 1 baris sampingnya ini, sampingnya baris ini 1 tusuk SC. Oke, jangan sampai ada yang double ataupun terlewat ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan sampai ujung ya teman-teman. Setelah sampai ujung seperti ini udah semakin kelihatan ya, ini talinya nggak muntir-muntir lagi. Kita buat rantai 1, kemudian di sini kita buat tusuk SC sebanyak 3. 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita akhiri pengerjaan tali kita dengan cara membuat rantai 1, dan di sini kita lakukan slip stitch ya. Slip stitch seperti ini. Dan kita buat rantai 1 dan kita terakhirnya gunting. Kita keluarkan, kita rapatkan. Nah, untuk sisa-sisa benangnya ini kita rapikan dan kita sembunyikan. Kemudian kita bakar ya sisanya ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan sisa benangnya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan rangkai dan pasangkan di tas kita ya. Pertama-tama, ini kita ambil ring jalan kita. Ini caranya kita masukkan ini yang ada sambungannya ini di bawah ya teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini pas kan ya. Jadi benar-benar ukuran dari ring jalan ini menentukan panjang tali yang akan kita buat ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan pasangkan di tas kita ya. Yang pertama, sini kita lihat terlebih dulu. Kita tentukan mana yang depan, mana yang belakang. Ini ya, ini yang depan, yang belakang. Ini bebas ya, kalian mau taruh di kanan atau kiri. Di sini, yang di sini kita jahit seperti biasa. Nih,
kita ambil jarum tapestri kita dan benang. Dan yang untuk yang di sini nanti saya jelaskan nanti ya, ini kita jahit terlebih dahulu. Di sini kita akan jahit pakai jarum tapestri kita ya, ini jahit seperti biasa. Caranya kita jahitkan 2 kali ya teman-teman. Biasanya aku jahit 2 kali, tapi ini kalian bebas saja ya, kalian bisa jahit terserah sesuka kalian. Ini biasanya aku jahit seperti ini. Ini dari sini ke sini, kemudian di bawahnya ini juga dari sini ke sini. Kemudian diulangi 2 kali ya, agar jahitannya itu kuat. Oke, kita langsung jahit ya. Sini sudah kita jahit, kemudian kita akan gunting seperti ini, dan kita akan bakar sisa benangnya. Hati-hati kena rajutan kita seperti ini. Ini kita sembunyikan juga ya. Di sini sudah kita jahit seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan pasangkan yang sisi satunya. Nah, sisi satunya ini beda ya teman-teman, nggak langsung dijahitkan di situ, tapi kita harus perhatikan ring jalannya. Seperti ini kita luruskan. Ini kita masukkan di sini. Ini setelah kita luruskan ya. Kemudian nih, ini kita agak masukkan seperti ini. Fungsinya ring jalan ini agar tali kita bisa dipanjang dan pendekkan ya teman-teman. Oke, kita masukkan di sini ya. Jadi gini ya. Ini kita masukkan yang dari dalam seperti ini. Kemudian kita keluarkan di sebelahnya ini. Nah, di sini nih, jangan sampai keliru saat menjahit ya. Kita jahitkan ini ke sini. Jadi ini harus, nah ini harus bisa gerak. Ini yang bisa dimaju mundurkan ya talinya. Jadi talinya bisa dipanjang pendekkan ya maksud saya. Nah, kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Ini kita langsung jahit ini sama seperti saat menjahit itu ya. Jadi 2 kali dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Oke, kita langsung aja jahit. Di sini sudah jadi ya teman-teman. Setelah kita jahit jadinya seperti ini. Jadi di sini tasnya bisa dipendekkan, caranya seperti ini. Ya, jadi lebih pendek, dipendekkan, dipanjangkan, ini dimasukkan. Nih, kita lihat seperti ini. Gimana? Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.